Hai semua, hari ini kita akan bahas tentang cara menggunakan email dengan sistem Como untuk mendapatkan lebih banyak prospek customer. Yuk langsung aja kita mulai. Ketika seseorang mengirimkan kamu email, informasi yang tersedia dapat kamu simpan ke dalam lead card yang nantinya akan menjadi entry baru di digital pipeline kamu. Proses ini bisa kamu otomasi sehingga kamu tidak repot mengerjakannya sendiri. Seperti punya asisten bukan? Hari ini kita akan seolah-olah menjadi perekrut di perusahaan imajiner kita, Strike Web Agency, dan Como akan berguna bagi kita untuk mengatur leads dari email pelamar kerja yang masuk. Yuk langsung aja kita lihat cara kerjanya. Sebagai permulaan, Strike Web Agency sudah mengumumkan lowongan pekerjaan lewat Instagram Story dan membagikan alamat email bagi pelamar kerja yang tertarik. Sekarang kita tinggal menunggu nih email masuk dari para pelamar kerja. Semoga CV-CV mulai mengalir masuk ke inbox email kita. Oh iya, kita belum menghubungkan email kita dengan pipeline CRM Como. Yuk kita hubungkan sekarang juga. Pertama-tama kita buat pipeline baru. Ayo kita buka bagian leads, klik di nama pipeline dan klik add pipeline. Kita beri nama rekrutmen pegawai. Langkah selanjutnya, kita harus memastikan setiap tahapan pipeline kita up to date dengan proses hiring. Kalau tidak, nanti jadi nggak nyambung kan? Ayo kita beri judul seperti sudah di-review, sudah di-interview, tawaran diberikan, tawaran diterima. Ya, sudah. Sekarang yang kita perlu lakukan adalah memastikan leads pelamar kerja kita terus berdatangan. Sekarang kita perlu tambahkan alamat email sebagai lead source bila kita ingin CV yang masuk ke dalam inbox juga masuk ke dalam pipeline CRM kita. Langkah pertama cukup jelas. Untuk menghubungkan alamat email, buka bagian lead, klik setup lead source, dan pilih email. Masukkan alamat email, dan klik continue. Kamu harus memberikan informasi tentang emailmu, misalnya IMAP dan SMTP server. Lalu kamu harus pilih apakah kamu mau inbox kamu tetap pada mode personal. Mungkin kamu bertanya-tanya, apa bedanya inbox share dan personal? Nah, pertanyaan bagus nih. Inbox personal adalah email yang bisa dihubungkan dengan Como, dan hanya orang yang terhubung bisa melihat inbox tersebut. Kamu tidak bisa menggunakan email ini untuk automasi atau sebagai lead source. Personal inbox juga dapat di-share dengan account administrator. Ada kotak yang bisa kamu centang bila ingin admin memiliki akses pada inbox tersebut. Share inbox dapat diakses oleh semua user di dalam akunmu dan hanya bisa ditambahkan oleh administrator akun. Inbox ini bisa dibuat untuk automasi, lead source, dan hal lainnya. Akan lebih baik untuk menggunakan nama email seperti kontak@strikewebagency.com untuk email seperti ini dibandingkan dengan nama pribadi. Kamu bisa mengganti-ganti mode inbox nantinya di bagian mail dengan mengklik settings dan pilih alamat emailmu. Jadi untuk sekarang kita pasang pada share mode. Kita juga bisa mengelompokkan email menjadi thread dengan mengklik checkbox ini. Di bawah nama dan alamat subjek yang sama di dalam lead card. Kamu juga memiliki opsi untuk menerima setiap email sebagai entry terpisah. Kamu juga dapat mencentang box ini untuk membuat kontak untuk setiap alamat email yang kamu balas. Yang akan menjadi lebih mudah kalau kamu memiliki email masuk dengan jumlah yang banyak. Setelah kamu berhasil menghubungkan inbox kamu dengan Como, email-emailmu akan diimport ke Como dan setiap kontak yang belum ada di dalam sistem akan otomatis dibuat. Ini akan menyelamatkanmu dari banyak pekerjaan manual seperti mengimport email dan database kontak. Jadi nggak perlu ribet lagi ya. Baiklah, save dan selesai. Fitur berguna lainnya yang akan menjadi praktis untuk menulis dan membalas email adalah template. Kenapa kamu harus terus-terusan membalas pertanyaan yang sama kalau semua bisa diselesaikan dengan sekali klik? Ya, tepat sekali. Tinggal klik Add a Template untuk membuat template yang baru, beri nama, dan masukkan subjek dan teks emailnya. Kamu bahkan bisa melampirkan file dan mempersonalisasi email menggunakan markers.
Kamu bisa menambahkan nama penerima, username, telepon user, dan lainnya. Semua data ini diparsing secara otomatis. Kamu tidak perlu menambahkan sendiri detail kontak kamu dan juga kontak penerima. Tapi kamu harus hati-hati, pastikan data kontak penerima sudah dimasukkan ke dalam sistem. Bila tidak, maka data tersebut tidak akan muncul di dalam template. Ayo kita coba sekarang. Waktunya membuat email kita sendiri. Misalnya, kita mau tambahkan nama penerima dan user Komo kita. Seperti ini. Nah, sekarang data ini akan ditambahkan secara otomatis ketika kita kirimkan. Keren kan? Kalau sudah seperti ini, email lead source sudah terkoneksi dan kita siap untuk menerima semua email dari para pelamar yang ingin bekerja di kantor kita. Kita sudah hampir siap. Langkah selanjutnya adalah mencentang box ini. Buat lead ketika merespon pada klien. Ini untuk membuat alur kerja sales jadi lebih mudah ketika merespon pada email. Kamu mendapatkan email masuk, kamu respon, dan lead secara otomatis akan dibuat dari sales pipeline, tidak hanya kontaknya saja. Dan save. Sekarang kita lihat gambaran luasnya. Ini digital pipeline kita. Tampilan seluruh sales flow dari atas hingga bawah. Seperti yang kamu lihat ya, pelamar kerja sudah mulai berdatangan nih, dan kita bisa melihat progresnya satu demi satu. Pipeline-nya sudah dikustomisasi dan selalu diupdate secara real time. Dan setiap lead card berisi percakapan yang diterima dari berbagai channel komunikasi. Klik pada lead card untuk melihat profil lead. Seperti yang kamu bisa lihat, semua informasi yang bisa ditangkap oleh sistem sudah ada di sini. Judul subjek, nama lead, dan email. Kalau sudah ada percakapan, kamu juga akan lihat di sini. Mengingat lead ini belum dikualifikasi, kita bisa pilih terima atau tolak. Ini berguna kalau kamu menerima email spam atau request yang tidak seharusnya di pipeline kamu. Kamu tinggal klik decline kalau menemukan yang seperti itu. Nah, ayo kita terima pesan kandidat yang beruntung ini. Lead lalu pindah ke tahapan selanjutnya dalam pipeline. Artinya ini waktunya untuk memperhatikan pelamar kita. Sepertinya dia boleh juga ya. Coba kita tanya pendapat kolega kita tentang pelamar ini. Ya, memang benar. Dalam sistem Komo, kita bisa saling berkirim pesan dengan kolega di dalam profil lead. Jadi sembari kita berkomunikasi dengan customer, kita juga bisa mengirim pesan pada tim. Mereka pun dapat mengakses riwayat percakapan dengan lead tersebut. Sekarang, mari merespon email yang kita sudah terima dan beritahukan pada kandidat kalau kita tertarik untuk mengetahui mereka lebih lanjut. Kita bisa mulai mengetik jawaban email ini. Gak perlu kok. Kan kita sudah punya template pesan, ngapain capek-capek ngetik lagi? Tinggal send dan lead akan pindah ke tahapan selanjutnya. Kita bisa kirim task pada manajer SDM untuk mewawancara kandidat ini besok pukul 6 sore. Tidak terasa, wawancaranya sudah selesai dan para pelamar kerja memberikan nomor telepon yang akan kita gunakan untuk berkomunikasi lebih singkat via WhatsApp. Tentunya lewat Komo juga. Dan ternyata kandidat ini dirasa cocok untuk bekerja di kantor kita. Yuk kita kirim dia berita baik serta tawaran bekerja di kantor kita. Dan kirim. Nah, karena waktu adalah hal yang krusial di sini, kita bisa berkomunikasi dengan calon anggota baru tim kita lewat WhatsApp. Yuk kita ketik pesannya. Dan itulah akhir dari perjalanan kita mencari kandidat pegawai untuk bekerja di perusahaan kita. Masih banyak tugas lainnya. Semua tentunya lebih mudah dibandingkan harus dikerjakan secara manual ya. Kita baru aja belajar cara menggunakan email sebagai lead source dalam Komo, merekrut front-end developer baru, dan membangun sistem yang membuat alur perekrutan karyawan lebih sederhana dan mudah. Ini hanya salah satu contoh bagaimana email bisa menjadi lead source dalam Komo. Tidak hanya itu, kamu bahkan bisa menggunakannya untuk email marketing dan meningkatkan penjualan kamu. Bila kamu punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau baca tutorial lengkapnya di website Komo. Linknya ada di deskripsi video. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan update video selanjutnya. Bye-bye!